Oke, Baik, silakan. ya, selamat siang Pak Gani dan juga para Bapak Ibu penguji untuk konversi SKS ini. Siang hari ini saya Ricardo dari NIM S1620121336060 dari Teknologi Sains Data ingin mempresentasikan perjalanan magang saya di Central AI. Untuk pertama kalinya, saya ingin mempresentasikan bagaimana magang sertifikat ini adalah hal yang penting bagi kampus Merdeka dan merupakan bagian dari kampus Merdeka itu sendiri yang dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan diri dari program magang ini juga dapat mendapatkan pengalaman di industri yang nyata di selama 1 sampai 2 semester dan juga dapat membuat para pesertanya ini mendapatkan hard skill dan soft skill yang dapat lebih siap lagi untuk memasuki dunia kerja dan karirnya. Baik, untuk profil PT Sentral AI ini adalah brand Sentral AI, merupakan brand Sentral AI yang fokus pada bidang AI atau Artificial Intelligence pada produknya itu yang terdiri dari 3 yang utama adalah chatbot, OCR, dan juga custom product AI. Lalu Sentral AI ini berupaya untuk berinovasi serta mempunyai komitmen sebagai platform utamanya untuk mengembangkan potensi untuk mengoptimalkan bisnis UMKM-nya dan di seluruh Indonesia dan memberikan solusi utama di Indonesia melalui sektor UMKM ini. Visi dan misi PT Sentral Artificial Intelligence ini adalah yang pertama adalah menjadikan penyedia produk utama as a service berbasis artificial intelligence, dan juga misinya itu adalah mengenalkan teknologi berbasis AI bagi masyarakat Indonesia, memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan juga memaksimalkan layanan customer-nya yang responsif dan tepat bagi para pebisnis. Untuk lingkup pekerjaannya sendiri ini pada PT Central Artificial Intelligence ini saya berfokus pada data scientist. Pada posisi data scientist ini berat di bawah divisi data scientist di mana mempelajari konsep-konsep dan praktik pengembangan produk Central AI ini dalam bidang data scientist. Pada proyek-proyek industri yang telah dilakukan ini, saya melakukan fokus utama pada 2 proyek utama, yaitu sistem credit scoring dan juga sentimen analisis Twitter profil. Kemudian dari hal yang saya lakukan ini terdapat 6 hal yang saya lakukan pada magang data scientist ini, yaitu industri project, soft skill training, independent webinar, hard skill training, self learning, dan portfolio. Pada industri project ini saya memiliki 2 proyek utama. Yang pertama adalah credit scoring. Yang pertama ini adalah credit scoring merupakan project di mana saya mengembangkan sistem credit scoring melalui model machine learning yang pertama dengan menggabungkan beberapa model dan juga menggunakan 3 model terbaik tentunya, dan dari model-model yang telah dilakukan pembuatan tersebut dilakukan pembuatan API dari model tersebut sehingga model dari API ini dapat dipakai oleh backend dan dilanjutkan untuk menjadi sistem credit scoring. Lalu dari sini saya bekerja sama dengan teman saya yaitu Priyanto Haryo Nugroho, di mana saya melakukan penggabungan beberapa dataset dari credit scoring dan menganalisis dari credit scoring ini apa saja sih fitur yang dapat digunakan dalam prediksinya dan dapat melakukan kelayakan kredit serta melakukan labeling itu. Lalu dari hal tersebut saya melakukan exploratory data analysis dan juga pre-processing dataset yang telah saya gabungkan dan juga melakukan labeling yang telah saya lakukan untuk melakukan pemodelan dan menentukan model terbaik dari data tersebut. Lalu juga yang ketiga adalah pembuatan API dari model yang dibuat dengan menggunakan 3 model terbaik dan yang ditentukan menggunakan Flash. Lalu dari sini saya mendapatkan beberapa hard skill yaitu Flash dan Manage Flash Data, lalu Labeling Skill dan EDA. Lalu juga teamwork, di mana saya mendapatkan soft skill tersebut untuk bekerja sama dalam tim dalam melakukan suatu proyek utama gitu. Lalu yang kedua adalah industri project Twitter sentiment analysis atau dan API-nya. Saya mengembangkan API dari Twitter sentiment analysis dan sentimen ini dengan tas-tas utamanya itu melakukan pembuatan API scraping dengan ekspektasi yang diharapkan oleh user, yaitu dari atasan saya untuk menggunakan API ini dengan
menggunakan beberapa library utama, yaitu yang saya gunakan yaitu SNScript dan juga Selenium. Di mana saya juga dari situ melakukan labeling dari 4.000 data yang telah di-scrap dengan metode manual dan juga metode translate juga. Dan membandingkan model keduanya itu, dan juga dari situ saya juga melakukan pembuatan model dengan memanfaatkan LSTM dan mendapatkan hasil sekitar 93% untuk model tersebut. Lalu juga dari situ saya membuat API dari scraper tersebut dan juga API dari sentiment analysis tersebut sehingga dapat digunakan oleh user untuk mengembangkan sistem Twitter sentiment analysis. Dari situ saya juga mendapatkan beberapa skill utama, yaitu dari saya sendiri mendapatkan skill dari membuat sentiment analysis dan juga membuat API dari scraper tersebut. Dan juga dari situ juga saya mengembangkan skill saya dalam membuat Flash dan juga API, dan juga melakukan team working juga bersama dengan rekan saya. Lalu selanjutnya dari industri project, saya juga melakukan soft skill training di mana saya mengikuti 15 webinar soft skill. Yang pertama itu adalah creativity, tips dan trik etika profil penulis, teamwork, critical thinking, kemudian peningkatan skill melalui magang dan diklat, etos kerja, complex problem solving, perilaku individu dalam kelompok, kepemimpinan, pengembangan karir, kemandirian, negotiation, pemanfaatan peluang, keterampilan, presentasi efektif, dan people management. Di mana hal-hal soft skill training ini dapat membawa saya untuk meningkatkan lebih lagi hal yang dapat membuat saya dapat berkembang lebih terus dalam soft skill training ini. Lalu juga dari situ saya juga ditugaskan untuk membuat independent webinar di mana saya menyelenggarakan 4 webinar dengan judul-judul sebagai berikut bersama rekan saya yaitu Fatur Ahmad Syarif untuk membuat webinar-webinar ini. Jadi di antaranya adalah data analytics keputusan bisnis berdasarkan data, the role of data scientist in assisting business, cloud computing to improve business efficiency, dan juga data science equality to data plus machine learning algorithms, di mana hal-hal ini membuat saya dapat lebih mau untuk berani lagi untuk berbicara dan juga berani lagi untuk melakukan apa yang saya punya ilmunya gitu, dan dapat memberikan efek positif bagi para UMKM khususnya ya. Begitu. Lalu dari situ saya ditugaskan untuk mengikuti hard skill training juga, di mana saya mengikuti total 11 webinar hard skill, diantaranya tentang Project Management Tools of James Changner, lalu Introduction Web Development with Flash, lalu Design a New Path of Changemaker, Backend Development with Flash Python, Marketing Funnel, Describe Your Customer Journey with You, dan juga berbagai webinar hard skill training lainnya yang dapat membawa saya untuk mengenal lebih lagi hal-hal yang di luar bidang saya, seperti digital marketing, dan juga bagaimana untuk melakukan project management. Dan juga hal-hal tersebut itu juga dapat membawa saya untuk melatih lagi apa yang dapat saya tingkatkan seterusnya apabila saya ingin terjun di dunia pekerjaan. Dan ini juga beberapa hard skill training saya. Lalu juga selain itu, saya juga ditugaskan untuk melakukan self learning, dan juga dari self learning ini saya ditugaskan untuk mempelajari course-course yang berasal dari BISA AI, di mana course ini adalah gratis. Diantaranya basic Excel, Excel for Analytics, Matematika Discrete, Statistik on Probabilitas, dan dasar-dasar Python. Di mana saya memilih course-course yang relate dengan data scientist, dan juga dari hal tersebut saya dapat meningkatkan pemahaman saya bagaimana matematika berkorelasi dalam melakukan pembuatan model. Lalu juga terdapat portofolio, di mana portofolio ini saya menyelesaikan 4 portofolio, di antaranya adalah GSM Arena Price Classification, Bird Audio Classification with CNN, Movie Generic Prediction, dan Fashion Recommendation System with CNN. Di mana akan saya jelaskan setelahnya untuk per portofolio ini, dan akan saya jelaskan setelah ini.
Untuk yang pertama adalah GSM Arena Price Classification, di mana saya melakukan scraping pada web gsmarena.com dengan hasil scrapingnya itu adalah sebesar 3.225 baris dan 12 kolom untuk melakukan classification pada variabel targetnya itu price dengan melakukan klasifikasi terhadap harga HP yang sekarang ini dapat kita manfaatkan seiring waktu gitu. Lalu juga dari sini saya melakukan preprocessing dengan melakukan stream to pilot layer dan juga label encoding pada beberapa variabel utama seperti loudspeaker, audio jack, tipe baterai, kamera resolution, dan price. Lalu dari situ saya juga mendapatkan beberapa model yang dapat dapat dibandingkan, dan saya mendapatkan bahwa random forest ini dapat menjadi model yang terbaik dengan akurasinya itu adalah 72% dan precision 70% dan juga recall-nya sebesar 83%. Dan itu adalah hal yang cukup baik untuk suatu model apabila diterapkan di suatu API atau sistem yang berbasis lain gitu. Selain itu, saya juga melakukan pembuatan movie genre prediction dengan PyMongo dan Doc2Fig, di mana hal ini saya lakukan untuk melakukan korelasi terhadap mata kuliah seperti basis data. Dari sini saya mengaplikasikan machine learning ini dengan bantuan PyMongo dengan menampung inputnya itu yaitu model Doc2Fig dan sebagai model basis learning dalam prediksi genre film. Dengan datasetnya itu adalah movie lens yang dapat didapatkan dari Kaggle dengan dataset yang terdiri dari 27 juta data dan rating film dan 1.100.000 data tag application. Lalu dari situ saya melakukan pembuatan model dengan Doc2Fig. Lalu dari Doc2Fig ini saya korelasikan dengan MongoDB. Dengan itu dengan melakukan komen DB topics model example model, saya memanggil model RP ini untuk didapatkan untuk di-read pada database dan mengambil film tersebut. Lalu dari Doc2Fig ini saya melakukan saya membuat analyzer.py untuk melakukan prediksi dari film sini, dan juga dengan komen yang ada di bawah tersebut saya dapat melakukan prediksi genre dengan namanya itu adalah example.models. Dengan outputnya itu adalah sebagai berikut dan dapat dipakai sebagai database utama apabila digunakan kembali pada proyek-proyek selanjutnya. Lalu juga Bird Audio Classification, proyek ini saya buat untuk melakukan pembuatan korelasi terhadap data mining 2, di mana saya mengaplikasikan deep learning ini untuk mengklasifikasikan burung berdasarkan suara yang dapat membantu dalam mengerti beberapa spesies burung dan tempat hidup. Dengan datasetnya ini adalah Senosanto yang berasal dari jurnal dari luar negeri, dan juga dari dataset tersebut saya melakukan preprocessing data dengan MATLAB dan juga merging channels into mono dan creating a table of all the data to go to diagnostic vector designer. Lalu dari situ saya melakukan fitur extraction dengan spektrogram, lalu MEL spektrogram dan juga MFCC, di mana spektrogram ini dapat memvisualisasikan representasi dari frekuensi dari sinyalnya, dan juga yang lainnya itu dapat membantu untuk melakukan pemodelan. Lalu dari model ini saya menggunakan 2 model, yaitu random forest dan juga convolutional neural network, di mana random forest ini saya mendapatkan nilai cukup kecil yaitu 0,65%, dan juga convolutional neural network dengan akurasinya ini sebesar 25%. Dari situ dapat dilakukan evaluasi dari modelnya dengan model-model tersebut, apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Kemudian version recommendation system dengan CNN, di mana saya melakukan aplikasi dari model convolutional neural network ini untuk mengklasifikasikan fashion berdasarkan foto untuk membantu recommendation system yang membantu dalam masyarakat umum. Dengan dataset detailsnya ini adalah fashion dan dapat dilakukan beberapa klasifikasi terhadap apparel, aksesoris, footwear, personal care, dan free items. Dan juga dari dataset tersebut saya melakukan pemanggilan data frame dengan dan memanggil image dengan
dengan fungsi dari Lambda dan juga yang setelah saya buat dan juga menambahkan .jpg dan membuat pembuatan fungsi figure, image patch, dan juga load image. Lalu dari situ dapat dilakukan data preparation dari yaitu plotting figure-nya dan juga menggunakan embedding ini untuk mencari kesamaan antara item dengan menggunakan image. Lalu dari situ juga melakukan use pre-model, dengan itu melakukan input shape dengan fungsi load image dan membuat pre-train model dan membuatkan dengan menggunakan ResNet 50 dan memasukkan ke dalam variabel model dengan CNN dan parameter global max. Lalu dari situ kita membuat fungsi embedding untuk memasukkan embedding dari model tersebut seperti yang tertera pada gambar. Dari situ kita dapat memasukkan fungsi embedding ini ke get embedding, di mana dari variabel embedding ini dilakukan parallel apply dengan shifter dan untuk mengaplikasikan model ke variabel map embeddings. Dari map embeddings ini jika dimasukkan similarity akan mendapatkan hasil sebagai berikut dan dapat diaplikasikan pada model-model selanjutnya dan dapat juga dikembangkan sebagai API. Mungkin dari situ kesimpulan dari saya, magang basic Tikvat ini dapat bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa dan mengembangkan diri melakukan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, dan juga pelatihan soft skill ini dilakukan dengan menghadiri 15 webinar soft skill, lalu mengisi 4 webinar yang berkaitan dengan penerapan data science. Lalu juga pembelajaran mandiri ini dilakukan untuk dengan menghadiri 11 webinar hard skill, mengikuti minimal 4 free course dari Bisa AI, dan juga membuat 4 portofolio dengan minimal portofolio. Lalu pengerjaan sertifikasi kompetensi bagi sentral peserta yang aktif dan menyelesaikan total 20 SKS dengan milestone tercapai sama magang di sentral AI. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Terima kasih untuk presentasinya, Saudara Ricardo. Ini kalau nggak salah selama 4 bulan ya MSCB-nya ya. Iya, Pak. Selama 4 bulan. Nah, di sini ada beberapa poin. Ya, ini sangat menarik ini topiknya. Yang pertama itu flex ini tuh semacam ini ya, semacam aplikasi gitu. Flash ini semacam back-end, Pak. Jadi dia menampung model machine learning, bisa menampung model machine learning ataupun bisa menampung HTML dan juga machine learning, dan dapat membantu perkembangan dari website atau aplikasi yang dapat membantu untuk kebutuhan seseorang gitu, Pak. Mungkin seperti itu. Oh, jadi flex ini itu membantu memilih dari 3 model terbaik tadi itu. Iya, Pak. Nah, Jadi bukan dari situ saja, Pak. Kalau dari saya sendiri untuk membantu pembuatan 3 model terbaik itu dapat menggunakan modus yang didapatkan dari fungsi Python itu, dan juga dimasukkan ke Flash sebagai penampung 3 model yang dapat seperti voting classifier ya, Pak. Mungkin seperti itu. Nah, function yang dibuat sama Saudara Ricardo di Python itu mesti kan ada, kalau function kan tergantung kita kan ya, maunya seperti apa kan ya. Iya, Pak. Nah, di situ kriteria 3 model terbaik itu seperti apa di function itu. Jadi sampai Kalau menemukan dari 3 model terbaik. kalau dari saya sendiri karena user juga meminta dari akurasi, jadi saya melakukan pengambilan 3 model terbaik itu dari akurasi saja, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Tapi juga Akurasinya memperhatikan juga aspek-aspek yang lain seperti precision dan juga recall juga, Pak. kira-kira akurasinya sampai berapa persen yang diambil sebagai 3 model terbaik itu? Kalau saya tidak salah itu kemarin tuh sampai 99%, Pak. Waduh, Tapi hampir ju- 100 ya. tapi juga Iya. saya tidak mengambil sampai overfit, tapi juga sudah dicek, Pak, untuk overfittingnya juga, kalau itu tidak termasuk overfit dalam model tersebut. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini dari beberapa poin tadi itu tujuannya untuk ini ya, skill eksplorasi data analisis, kemudian teamwork sama Flash and API itu ya. 3 poin itu rata-rata tadi ya. Iya, Jadi Pak. disampaikan. Nah, untuk tadi itu ada istilahnya self learning. Itu kan diadakan sama Bisa AI. Nah, ini Bisa AI ini di bawah naungan ini ya, Central Iya, Pak. AI.
Oh gitu. Jadi Central AI ini merupakan anak perusahaan dari Bisa AI, Pak. Hmm, Jadi Bisa AI ini kan membuat suatu course-course yang dapat membantu masyarakat, dan juga Central AI ini juga ingin berencana untuk membantu UMKM dengan produk artificial intelligence gitu. oh, oke. Jadi tujuannya ini ya untuk mensejahterakan ini ya, istilahnya UMKM gitu ya. Iya, iya Pak. Oke. Nah tadi juga ada istilahnya portofolio ada 4. eh, ada scraping di sini, scraping pada web. Nah ini kan kalau nggak salah GSM Aren ini ya apa Website apa handphone Pak. kartu ya. Bukan Pak. Lebih ke arah blog untuk menampilkan harga harga handphone dan juga spesifikasi handphone Pak. Oke. Nah ini maksudnya scraping itu gimana? Jadi kalau dulu itu saya melakukan scraping ini dengan ini Pak, dengan Selenium dulu tuh. Dan juga scraping dari web tersebut. Lalu dari web tersebut saya mengambil hanya sekitar 3.225 data saja, karena Hmm, beberapanya itu HP yang didapatkan itu cenderung tidak dapat digunakan dan spesifikasinya, dan juga mendapatkan missing value yang cukup banyak. Lalu dari situ kasih dari scraping ini dilakukan pemodelan dengan machine learning, dan menggunakan juga beberapa model yang dibandingkan, dan juga menggunakan hyperparameter seperti Krita CV, dan juga menggunakan tanpa merah parameter yaitu seperti INN, dan seperti itu Pak. oh ini tapi bukan ini ya, bukan mengarah ke kayak rekomendasi itu bukan ya, untuk Lebih spesifikasi ke HP, cuma iya klasifikasi Pak, gitu ya. lebih iya klasifikasi harga HP Pak kalau saya Oke bikin. oke. Iya, Sekitar berapa data ini? tiga Dua ribu dua ratus tiga dua puluh ribu. lima Pak. Iya. Nah itu cara dapat datanya gimana yang di GSM Arena itu? Apakah cuma-cuma atau Eh, gimana? Kalau dari saya itu kemarin karena tidak ada block patch untuk mengambil datanya, jadi bisa menggunakan Selenium, Pak. Jadi mengambilnya Hmm, dari HTML, dari tag-tag yang dapat dilihat dari situ, lalu dibuat otomatisasi sehingga data tersebut diambil, oke. dan juga mendapatkan seluruh bagian dari handphone yang dapat saya lihat itu dapat dimanfaatkan sebagai pemodelan ini gitu, Pak. Oke. Nah untuk yang portofolio kedua ini juga menarik ini, Movie Genre Prediction. Nah ini menggunakan PyMongo ya. Iya, Pak. Nah di sini ada istilahnya model doc to fact. Ini berarti kan bukan ini ya, kayak semacam konversi dari dokumen ke vektor gitu ya. Betul, Pak. Iya. Berarti model Jadi mula-mula itu seperti apa seperti dalam teks bentuk? yang cukup banyak, Pak. Dan dokumen-dokumennya itu lebih seperti rating dari recommendation system gitu, Pak. Oke. Kalau masalah apa kayak genre science fiction, kemudian genre apa itu yang kekerasan itu bisa gitu nggak di sini? Bisa, Pak. Bisa Lebih ya? karena ini memang recommendation dari tim movie genre-nya gitu, Pak. Oke oke. Itu Jadi ya. nanti kalau misalnya dipakai itu seperti ini, Pak. Nanti akan keluar, misalnya kita mengambil Terminator Genis, Mm-mm. lalu mendapatkan most similar-nya itu ke arah adventure atau animation atau action. Mungkin seperti Oke. itu, Pak. Tapi ini setelah menggunakan apa ini PyMongo ini ya, Iya, Pak. ini 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 ya informatif ya kalau misalkan orang awam itu ini tapi masih belum ini ya diterapkan di Belum aplikasi gitu ya, dikembangkan ya belum lagi. dikembangkan ya. Iya, Oke Pak. oke. Ini Iya, ini Pak. ini bagus sih kalau dikembangkan ini. Iya, Menggunakan Pak. tadi menggunakan apa yang MATLAB itu? Kalau Yang yang fashion ya, Bird Audio, Pak. Obat Audio. Bird Audio ini tuh untuk jadi saya menambahkan jurnal-jurnal gitu, Pak. Dan juga dari dataset Senosanto ini karena dia masih terbilang mentah banget, dan juga maka dilakukan audio read untuk mendapatkan mod untuk mengubah dari data dari audio-audio yang mentah ini menjadi mono,
sehingga dapat dilakukan pemodelan dengan menggunakan random forest dan juga menggunakan CNN. Oke. Di sini ini ya sudah beberapa software yang digunakan ini ya sama Iya saudara Pak, ini ya Ricardo ya. Yang iya Pak. tadi apa Python terus MATLAB apalagi Flash MATLAB, ya iya Flash, gitu ya. Kemudian fashion recommendation. Nah, iya, fashion recommendation ini kayak semacam dari atas sampai bawah gitu ya. Misalkan dari sisi muka ini rekomendasinya apa, misalkan mau beli kacamata itu ada rekomendasi gitu nggak sesuai dengan bentuk wajah atau yang bagian dada iya itu Pak. postur gitu. Itu semuanya ya nanti dianalisa gitu. Iya Pak, tapi tergantung datanya Pak. Jadi Mhm, kalau misalnya image-nya memang terbaca, misalnya jam-jam ini kan belum tentu semuanya ada gitu dan belum mhm, tentu lengkap. Jadi memang agak kadang membuat model ini agak error, mendapatkan output yang error karena tidak mhm, terbaca dari data tersebut. Tapi kalau misalnya digabung misalnya dari muka ke jam gitu, mungkin mhm. bisa Pak. Oke. Nah, kalau jam itu gimana itu cara cara memberikan rekomendasi? Apa lihat ukuran tangan atau gimana itu? Pergelangan tangan. Lebih ke lihat dari tipe jamnya Pak. Dari di sini tuh bisa dikategorisasi Heeh. tipe jamnya itu ada apa aja, digital atau yang seperti jam berikut Pak. Dan Oh, dari situ dilihat lagi dari warna dan postur yang jelas juga. Kalau misalnya memang postur tubuhnya memang tidak terlihat jamnya, mhm. pasti akan mendapatkan error Pak. Oh gitu. Dan belum dikembangkan lagi Pak. Iya. Ini perlu diperbaiki lagi ininya ya. Iya Ini Pak. ini bagus-bagus semua portofolionya ini. Saya Iya rasa Pak. ini memang seputar ini ya kayak UMKM ini kayak di apa? Sekarang kan yang lagi itu aplikasi apa itu Shopee gitu ya. Itu mungkin Iya pakai Pak. pakai gini juga ya ntar ya. Iya Kayak Pak, fashion lebih ke recommendation. algoritma, iya, Mhm. Jadi biasanya yang sering buka buka apa ya? Buka gadget itu ntar rekomendasi gadget gitu ya, seperti itu. betul, betul Pak. Oke. Berarti ini ya dari tiap eh, apa itu yang dilihat sama user itu nanti disimpan di database gitu ya. Nanti di record ya, direkam apa tracknya gitu ya dari tiap-tiap user gitu ya. Iya Pak, tapi untuk portofolio ini sebenarnya saya membuat sendiri itu karena diminta oleh PT Sentralnya itu, lalu Hmm. mereka melakukan posting di website sehingga apa ya UMKM ini dapat melihat dari pos-pos dari sentralnya dan juga dapat memanfaatkan dari portofolio ini Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Jadi user tidak menangani dari portofolio ini, tapi mungkin ke depannya kayak UMKM ini dapat belajar dari portofolio yang telah dibuat oleh mahasiswa magang ini, Pak. Saya rasa Mas Ricardo ini punya punya rencana besar ke depannya ini. Tapi nggak tahu Amin, Pak. saya hanya menebak aja. Mungkin ya bisa jadi bikin PT sendiri, mungkin ya bisa jadi. Amin, Pak. Gitu ya. Oke, Ya, sukses Pak. untuk Mas Ricardo untuk ininya ya, yang sangat brilian ini Baik, Pak. Terima portofolionya. kasih, Pak. Oke, Saya izin stop start ya, Pak. ya silakan. Silakan Mas ini Fatur Rahman Sarif. Baik Pak, izin share screen. Ya, Apakah terlihat Pak? ya sudah terlihat. Mohon maaf Pak. Oke, Eh, oke terlihat Pak. Iya sudah terlihat. Silakan. Oke baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat siang Pak Gani, Bu Guru, pihak konversi dan teman saya Ricardo. Saya Faturman Syarif dari NIM 16 2012 13078 ingin presentasikan seminar eh, MBKM yang saya lakukan di PT Sentral AI. Jadi sebelumnya pendahuluan program MBKM itu sudah ada di tahun 2020 hingga tahun 2022 sekarang ini sudah memasuki batch keempat. Saya mengikuti di batch ketiga yaitu dari bulan Agustus sampai hingga Desember 2022. Nah, jadi tujuan dari kampus mereka ini dapat memberikan tantangan
dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, dan lain-lain. Jadi ini deskripsi singkat dari mitra yang saya lakukan. Jadi saya BKM di PT Sentral AI, yang mana merupakan digital startup yang sedang berkembang, yang berfokus dalam hal membantu pelayanan cepat dan efektif untuk UMKM dengan menyediakan produk-produk berbasis artificial intelligence seperti chatbot, OCR, point of sale, dan itulah. Untuk saya sendiri, saya ditempatkan di divisi data science dengan subdivisi Central Text Processing Engineer, yaitu mengelola produk-produk Central AI yang berbasis teks gitu, Pak. Jadi untuk table of content-nya, di sini ada project industri. Saya akan menjelaskan 2 project industri yang saya lakukan dari secara mendetail. Lalu setelah itu ada penjelasan pelatihan soft skill, pembelajaran hard skill, dan terakhir adalah penjabaran portofolio. Nah, di sini saya menjabarkannya secara week by week, minggu per minggu. Di minggu pertama, yaitu saya ditanggungjawabkan untuk melakukan perancangan model klasifikasi sentimen berita pada intelligence system setelah BUM. Di sini di mana kami disuruh membuat suatu sistem machine learning untuk dapat memprediksi nilai sentimen dari teks berita. Nah, pada week 1 itu kami disuruh mempelajari arsitektur codingan dari PT Sentral AI tersebut. Dan mempelajari Postman, yaitu Postman itu di mana sebuah software yang dapat membantu para engineer untuk mengetes API yang sudah dibuatnya gitu, Pak. Nah, setelah hasilnya itu, ini sudah dapat menghasilkan flowchart dari codingan yang sudah diberikan. Ada predik sentimen, predik mood, dan testing Postman. Pada week 1 ini kami belum membuat apapun, kami hanya mempelajari cara kerja dan sistem arsitektur dari PT Sentral AI tersebut. Nah, pada week 2 dan 3 kami, tim saya, ditanggungjawabkan untuk melakukan labeling data sebanyak 5.000 data dari 100.000 data, di mana kami melakukan pengambilan data secara random sebanyak 5.000 data dan melakukan labeling secara manual. Di sini kami tidak serta-merta hanya langsung melabeling, di sini kami mencari metode labeling yang paling masuk akal. Di sini kami merumuskan ada 4 metode. Di sini ada distribution, di mana melabeling secara pembagian per anggota secara adil gitu. Lalu ada voting, labeling secara bersamaan, tapi mencari suara terbanyak. Jadi tiap per satu data itu dilabel oleh 3 orang secara bersamaan. Lalu ada pre-train, yaitu menggunakan machine learning yang sudah ada untuk melakukan labeling, dan melakukan voting, yaitu gabungan dari metode distribution dan voting. Nah, sebelum mencari metode labeling, kita harus menjaga persepsi. Untuk sentimen negatif itu adalah berita yang mengandung karakter teks yang terdapat topik kontradiktif atau hal negatif. Lalu kalau positif, topik yang bermanfaat, berita atau hal positif, ajakan dalam kebaikan, dan dukungan positif. Lalu kalau netral, karakter teks yang di dalamnya itu berisi topik yang informatif saja, berita atau hal secara umum. Nah, mengapa kami harus menyampaikan persepsi ini? Karena jika kita salah dalam melakukan labeling, maka akan berdampak pada jelek buruknya label tersebut. Nah, untuk week 4 dan 5 ini kami masih melakukan labeling karena data teks yang kami berikan itu merupakan teks berita, yang mana teks berita itu sangat panjang dan butuh waktu yang lama untuk melakukan labeling. Nah, hasil dari week 4 dan 5 itu kami bisa melihat distribusi data labelingnya ternyata belum stabil, dan pembagian labelingnya itu masih sangat unbalanced antara yang netral, negatif, dan positif. Nah, untuk karena itu kami memperbaiki data kami. Namun di sini week 6 dan 7 itu seharusnya kami itu sudah harus membuat model sentimen, namun dikarenakan data yang masih jelek, kami melakukan istilahnya itu melakukan pemperbaikan data terlebih dahulu. Ini hasil perbaiki kualitas data dengan menambahkan data, istilahnya itu kami melakukan labeling lagi dan dapatkan data sebanyak 6.000-an data, dengan masing-masing datanya itu kami bagi tiap target itu kami bagi secara rata sebanyak 1.740 data. Nah, di sini kami melakukan langsung melakukan pemodelan data atau data training. Di sini kami melakukan 4 model, ada Indobird, Random Forest, Navi Base, dan SVM. Dilihat korelasinya masih sangat jelek dikarenakan
terdapat datanya itu sangat bias gitu. Di sini kita SVM yang paling tinggi sebesar 62%. Nah, lalu untuk sebelumnya ini menggunakan sampel yang random ya. Namun untuk sampel yang berikutnya kita melabelin dari data 1 sampai 5.000, istilahnya itu tidak secara random. Di sini nilainya sangat bagus, sebesar 84%. Ini sangat bagus karena datanya itu saat kami lihat itu jika tidak di random itu datanya itu sangat homogen. Istilahnya itu keberagaman data yang kami ambil itu tidak cukup beragam. Intinya akurasinya bagus, namun jika dimasukkan data dengan topik yang lain, model itu akan sangat jelek untuk memprediksinya. Oleh karena itu kami melakukan merging, daripada kami melakukan labeling lagi secara lama, kami melakukan merging antara data yang manual, kita label secara random, dan data yang kita label secara manual dengan mengambil data 1 sampai 5.000. Nah, di Asia hasilnya 73%. Nah, karena user masih merasa kurang cukup, di mana kami targetkan harus sebesar 85%. Sini kami mencoba alternatif lain untuk melabelkan datanya. Di sini kami menggunakan metode sentiment lexicon, di mana seperti disediakan korpus kata-kata positif dan negatif dan melakukan pembobotan per tiap kata. Jika dilihat lalu dengan menggunakan metode ini, ternyata akurasi masih sangat jelek juga, 61%. Di sini kendala yang kami alami adalah datanya itu tidak bagus. Istilahnya itu kami kesusahan untuk membaguskan model karena datanya itu jelek, Pak. Oleh karena itu, sini kami masih cukup lama untuk melakukan proyek ini. Selain itu juga kami juga menggunakan website API dari luar, yaitu website yang tersedia di internet untuk melakukan sentiment analyzer. Di sini ada text to data dan Daniel Sopar. Namun di sini kami tidak jadi menggunakan ini karena API-nya itu terbatas. Nah, lalu di sini kami juga melakukan alternatif model lain. Mohon maaf, ini dengan sampel yang tidak random, yang kita label 1/9.000 dan sampel yang random, dengan perbandingan data itu 2:1. Ternyata akurasi itu 85%. Dan kalau kita perbandingan jumlah datanya itu 1:1, maka akurasi itu turun sebesar 72%. Nah, di sini kami juga bukan alternatif lain menggunakan API dari Google, yaitu ada sentiment analysis yang kami pakai. Ini juga ini untuk codingannya. Jadi dia melihat menghasilkan dua matriks, yaitu ada skor sama magnitude. Skor itu adalah nilai sentimen secara keseluruhan. Sedangkan kalau magnitude itu adalah skor sentimen, istilahnya itu feeling atau perasaan dari teksnya, Pak, atau vibe atau ya perasaan gitu, Pak. Namun di sini hasilnya sangat tidak baik karena dari 15.000 data yang kami labelingkan hanya terdeteksi 2 negatif saja. Oleh karena itu untuk metode ini tuh kami tidak gunakan. Oleh karena itu si user memperbolehkan kami untuk menggunakan model yang sudah kami rancang dengan sampel yang tidak random, dan sampel yang random kita lakukan gabungan menghasilkan akurasi sebesar 85%. Nah, lalu proyek kedua itu saya melakukan sentiment analysis Facebook profil, di mana tujuannya itu adalah membuat 3 API. Yang pertama API untuk melakukan scraping Facebook, di mana lalu yang kedua itu membuat model sentiment analysis, dan ketiga itu mengupdate model dari sentiment analysis. Jadi pada week 10 dan 11 ini saya membuat scrapingan dari Facebook menggunakan Selenium, di mana kata-kata yang di mana kata-kata yang atau elemen-elemen yang di scraping adalah ada main profile, lalu ada foto pribadi, ada main profile meliputi foto usernya, terus backgroundnya, lalu ada postingan yang meliputi, nggak masuk, Pak. Postingan yang meliputi ada captionnya, ada jumlah like, ada teman yang di tag dan lain-lain. Pokoknya banyak, Pak. Nah, di sini yang kami ambil itu hanya
ininya apa tuh captionnya, di mana API yang kami buat itu eh, untuk yang scrapingan itu, jadi user itu bisa menginput username dan username berupa misalnya Jokowi, dan filternya itu bisa berdasarkan tahun. Misalnya dia ingin melakukan scraping dari tahun 2020 hingga 2022. Nah, jadi si API ini itu bisa melaksanakan itu dengan filter seperti tanggal, bulan, dan tahun di profil user itu. Karena kalau di Facebook itu kan kita bisa melakukan filter data berdasarkan tanggal. Nah, di sini selain itu kami juga menggunakan mengambil data ditanggungjawabkan untuk membuat model sentiment analysis. Datanya itu kami melakukan scraping dari menggunakan alat scraping yang sudah kami buat. Jadi dari hasil data yang sudah kami ambil itu kita lakukan berbagai banyak model. Namun model yang memberikan akurasi terbesar itu adalah model SVM sebesar 91%. Karena kami dirasa cukup modelnya segitu, kami langsung ke tahap pembuatan API untuk create model dan update model. Nah, selain itu, saya juga mengikuti pelatihan soft skill. Ini kami mengikuti growth mindset, etos kerja, kemandirian, pengembangan karir, critical thinking, ada teamwork juga, kepemimpinan, perilaku individu dan kelompok, complex problem solving, dan negosiasi. Nah, total saya mengikuti 10 webinar soft skill, di mana webinar itu disediakan oleh Mitra untuk membantu para peserta MBKM untuk melatih soft skill guna siap untuk menghadapi tantangan kerja masa depan. Selain itu juga, saya juga diwajibkan untuk mengisi 4 webinar dengan teman saya, Ricardo. Webinar pertama itu ada Encouraging Strategic Decision Through Data, The Role of Data Scientist in Assisting Business, Cloud Computing to Improve Business Efficiency, dan Data Scientist itu tidak sama dengan Data plus Machine Learning Algorithm. Selain itu saya juga mengikuti pelatihan hard skill, di mana juga difasilitasi oleh Mitra, yaitu saya mengikuti Market Research Analysis, Project Management Tools of Game Changer, Design a New Path of Changemaker, lalu ada Event Marketing, Lead Sharing and Selling, dan Marketing Funnel. Nah, saya total mengikuti 8 webinar hard skill. Di sini saya juga mengikuti pembelajaran mandiri dari website Bisa AI. Di sini saya mengikuti dasar Python, Data Science, course Python Data Scientist, dan Machine Learning. Berikut sertifikatnya. Dan untuk portofolionya, pertama saya membuat 4 portofolio. Portofolio yang pertama saya buat yaitu adalah Speech Emotion Recognition, yaitu melakukan klasifikasi emosi dari suara. Jadi saya bermain dengan data suara. Lalu data itu kalau saya ambil dari 4 korpus, yaitu ada Crowdsourced Emotional Multiple Actor Dataset, di mana berisi suara-suara aktor yang dari ada perempuan dan laki-laki berdasarkan klasifikasi suaranya, emosinya, seperti ada marah, surprise, terkejut, sedih, dan lain-lain. Lalu ada Research Audio Visual Database, lalu ada Surrey Audio Visual Express, dan Toronto Emotional Speech Set. Jadi saya melakukan data augmentation, data-data tersebut saya lakukan data augmentation seperti noise injection untuk memperbanyak datanya. Jadi saya seperti menambahkan suara-suara gemerisik, seperti ada kayak suara radio yang rusak gitu loh Pak, biar untuk menambahkan datanya. Lalu ada stretching atau memperpanjang panjang dari suaranya. Lalu ada shifting, yaitu mengubah grafik dari suaranya itu, dan lalu ada pitch, yaitu mengubah suara dari suaranya itu. Untuk data augmentation itu berguna untuk menambahkan data, karena data yang saya gunakan itu istilahnya itu undersampling, Pak. Lalu fitur yang saya gunakan ada MFCC dan MEL spektrogram. Log zero crossing rate, chroma STF, sama RMS itu saya tidak jadi gunakan karena dari hasil berikut dari model itu menghasilkan akurasi yang lebih kecil. Jadi saya istilah itu hanya mengambil gambar dari MFCC, lalu saya proses, lalu saya masukkan ke
model deep learning yang saya buat menggunakan CNN. Berikut ada codingan data augmentation-nya. Jadi saya dan stretch, shift, dan pitch-nya. Nah, dari hasil akurasinya itu masih jelek karena hanya menghasilkan 61%. Oke, berikut. Lalu untuk portfolio selanjutnya adalah sign language detection with OpenCV. Jadi tujuan itu adalah mengklasifikasi bahasa isyarat tangan menggunakan gambar. Di sini data yang saya gunakan tuh menggunakan data primer. Istilahnya itu saya mengambil data sendiri, yaitu dengan memperagakan data bahasa isyarat bukan tangan saya, lalu menggunakan library OpenCV dan CVZone untuk mengambil dan mengcrop tangan saya sehingga menghasilkan dataset. Nah, data preparation yang saya gunakan itu lalu mengconvert datanya menjadi grayscale, lalu meresize datanya menjadi 64x64, membinarisasikan target variable dan menormalisasikan data dari range 0 hingga 1. Lalu data augmentation yang saya gunakan itu adalah merotasi gambar sebesar 10 degree dan melakukan zooming secara random sebesar 10% dan menggeser secara horizontal dan vertikal sebesar 10%. Nah, berikut dataset yang ditampilkan. Nah, modelnya saya menggunakan deep CNN dengan total parameter sebanyak 878.459. Hasilnya itu cukup memuaskan sebesar 99,72%. Lalu selanjutnya ada portfolio banking dataset marketing target, di mana tujuannya itu untuk memprediksi apakah si calon customer itu akan melakukan deposito berjangka panjang atau tidak. Nah, data yang saya gunakan tuh dari Kaggle dengan data preparation itu adalah melakukan imputasi missing value, mengatasi outlier, melakukan encoding variable target menjadi numerik, melakukan replace variable yang tidak diketahui dengan nilai modenya, lalu melakukan drop variable yang tidak signifikan. Lalu dari data-data itu, karena portfolio itu bersifat portfolio data analis, saya melakukan gathering insight. Seperti umur rata-rata klien yang melakukan subscribe itu adalah 42 tahun. Klien dengan durasi telepon lebih panjang cenderung berpotensi melakukan subscribe. Data itu tidak balance. Balance jumlah kontak tidak berpengaruh signifikan. Variabel kontak mengalami kenaikan setelah melakukan campaign yang disajikan oleh visualisasi berikut. Nah, setelah itu saya melakukan model menggunakan logistic regression, Navi-based, dan decision tree. Saya juga mengklasifikasikan hyperparameter tuning menggunakan Greater CV. Dari hasilnya itu diketahui bahwa final model yang sangat bagus itu adalah logistic regression dengan komparasi seperti berikut. Lalu yang terakhir adalah mengklasifikasi emosi dari teks. Di sini datanya yang saya ambil itu dari Kaggle juga, di mana data cleaning-nya juga berupa meliputi mengubah teksnya menjadi huruf kecil, menghapus tanda baca, hashtag, angka, dan lain-lain, menghilangkan stop word, melakukan stemming. Lalu data prep yang saya lakukan itu melakukan label encoder dari variable target, dan melakukan count vectorizer, TF-IDS transformer, dan melakukan split trend test. Nah, di sini saya juga menggunakan pipeline untuk melakukan menggabungkan beberapa step seperti melakukan count vectorizer atau mengubah teks menjadi angka dan membuatkan angka tersebut menggunakan TF-ID transformer, lalu melakukan classifier, melakukan SVM secara satu jalan gitu, Pak. Nah, akurasinya itu sebesar 87%. Nah, jadi kesimpulannya dari yang saya lakukan adalah saya sudah melakukan program MSIB selama 6 bulan dari tanggal 18 hingga 31 Desember. Lalu saya juga mampu mengimplementasikan sistem machine learning pada produk Central AI yang berkaitan dengan bidang text processing engineer. Lalu selain itu mampu mengembangkan hard skill dan soft skill dari pembelajaran mandiri dan mengikuti webinar soft skill dan hard skill yang tadi. Lalu mampu menanamkan model AI pada sistem backend API pada proyek yang dibuat. Selain itu juga mengaplikasikan pemrograman Python dengan baik, melakukan pengujian, evaluasi, dan jaminan kualitas produk yang sudah dibuat. Selain itu saya juga mampu
mampu mengimplementasikan konsep Agile Scrum dan tool Trello, yaitu tool project management, sehingga saya bisa dapat belajar tentang pentingnya teamwork dalam pembuatan suatu project dalam mitra. Sepertinya itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatur Rahman Syarif. Ini jadi ada beberapa poin ya. Portofolionya ada 4 juga ya, sama kayak Mas Ricardo tadi ya. Iya, Pak. Ini tapi yang Mas Syarif lebih ke text processing di sini ya. Iya, Pak. Saya lebih ke teks. Nah, di sini kan untuk yang poin pertama terkait dengan sentimen negatif, positif, sama netral gitu ya. Itu di sini dalam bentuk teks ya, sentimen itu ya, Untuk yang iya, Pak, dalam bentuk teks. teks gitu ya. Eh, Positif yang dimaksud di sini seperti apa sih? Kayak semacam Oh apa? iya, Pak. Jadi sebelumnya kami mengalami kesusahan untuk membedakan ketiga itu, karena kan kalau dalam teks berita kan mau nggak mau kan eh, teksnya itu sudah bersih loh, Pak, dari kata-kata kotor istilahnya kan, Pak. Iya, Karena kan salah sudah itu. Jadi bagaimana membedakannya? Jadi tim saya itu membedakan dengan perspektif atau narasi yang dibuat dari teks tersebut. Kalau misalnya teks positif, istilah itu narasinya itu mendukung suatu pihak, sepertinya kayak berita prestasi Indonesia. Oh, misalnya futsal Indonesia menang, Indonesia menang FF Cup atau gimana gitu, Pak, dan lain. Lalu untuk netral itu ini ya mohon maaf untuk negatif dulu. Itu narasinya itu dibuat itu seperti menjatuhkan atau seperti adanya perasaan yang negatif, seperti ada gempa bumi, eh, seperti ada apa itu kriminal, lalu ada pokoknya hal-hal yang mengandung unsur ketidakenakan kalau kita baca gitu loh, Pak. Jadi istilah itu yang kami nilai itu bukan isi teksnya itu mengandungkan kata kotor atau tidak, namun lebih ke arah narasi yang dibuatnya, Pak. Seperti itu. nah kalau misalkan di teks itu ada istilahnya, ada dua konteks, memuat dua konteks negatif dan positif, itu gimana? Oh Misal, ya, baik. nah itu gimana? Ya, itu kami masukkan ke netral, Pak. Gitu. Oke, misalkan gini ya, misalkan kayak memenangkan apa, misalkan kayak mohon maaf ya, kayak sabung ayam gitu kan, negatif itu Ya, kan. Pak. Kata Iya, menangnya itu positif. Itu itu ya, itu netral gitu ya. netral. Oke, oke. Oleh karena itu butuh waktu yang lama, Pak, gitu, Pak. Jadi ada 1 bulanan saya labeling doang. Iya, soalnya kan untuk untuk yang apa, teks yang pendek ya masih bisa kan, tapi untuk yang sudah kompleks kan agak kesusahan gitu untuk menganalisa gitu kan ya. Itu Benar, ada, Pak. apalagi buat semacam klasifikasi itu kan agak agak susah juga. Benar, Pak. Nah, ini tadi dari hasil akurasi ya. Di sini ada istilah random sama unrandom di sini. Iya, Nah, ternyata yang paling bagus kalau nggak salah tadi ya, yang saya lihat itu di sini ada gabungan antara unrandom sama random, itu sebesar porsinya 2:1. Untuk random itu 2, yang nggak random 2, yang random itu 1. Jadi semacam ya ini kalau nggak salah model yang paling bagus gitu ya. benar, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, perbandingan 2:1 ini coba-coba atau gimana? Atau suatu kebetulan atau gimana sih? Sebenarnya ini kami istilahnya dari mitranya itu Hmm, sangat sangat apa ya? Sangat mengharuskan untuk akurasinya itu tinggi. oke. Namun ini sebuah permasalahan bagi tim kami, karena jika kami menggunakan data yang nggak random Hmm, itu sangat jelek, Pak. Sedangkan data yang random itu sangat bagus, sedangkan yang random itu sangat jelek. Nah, namun di sini kami karena yang nggak random itu istilah itu kami hanya mengambil 5.000 data pertama, di mana itu istilahnya itu eh, karakteristik dari datanya itu tidak majemuk, Pak, homogen. Istilah itu kalau kami lihat itu data yang diambil itu 5.000 pertama itu masih membahas COVID-19.
istilahnya itu data yang negatif. Ya, sedangkan COVID-19 itu kan kami isyaratkan sebagai negatif kan ya Pak. Hmm. Dimana intinya berarti kalau yang di negatif itu isinya tentang COVID-19 doang gitu Pak. Jadi isinya COVID-19 semua. Bagaimana kalau ada data negatif yang baru bukan COVID-19 dimasukkan ke model aslinya itu negatif, ternyata di klasifikasi terjadi kesalahan klasifikasi. Jadi intinya itu data yang nggak random itu tuh bagus, cuman datanya itu tidak heterogen gitu Pak. Oleh karena itu kami mengalami sedikit dinamika kayak ini gimana nih, bagaimana untuk mengatasinya, intinya itu tidak terlalu majemuk gitu loh Pak. Oke. Jadi istilah itu kami mengambil data yang nggak random, kami satukan ke data yang random tadi, yang tujuan itu agar modelnya itu tidak terlalu, agar model itu uh, homogen gitu loh Pak. Oke. Jadi Heterogen, sorry. jadi ini ya mungkin alasan eh, Mas Sarip ini menggabungkan antara dua ini tuh biar yang random itu tidak terlalu homogen gitu ya, biar heterogen Iya kan benar Pak. ya. Soalnya kan eh, kalau kalau random itu kan khasnya kan heterogen biasanya khasnya gitu ya. Tapi kalau nggak random itu Benar. homogen ya. Nah, ini juga masih masih ini sih masih menjadi pertanyaan saya itu sebelum digabungkan kan nilai akurasi di random itu lebih jelek dibandingkan unrandom ya, gitu ya. Benar Pak. Atau mungkin ini ya alasan ini mungkin ya, alasan porsi untuk random itu lebih besar gitu ya Iya benar Pak. Untuk daripada random ya. ya untuk achieve 85% itu karena memang Hmm. sebenarnya kami sudah ingin kompromi dengan mitra, cuman Hmm. mitra itu seperti kekeh untuk eh, harus 85% Pak. Mungkin itu ada sedikit apa tuh istilahnya itu ya tidak enakan jadi dari kami juga Pak. Jadi istilahnya itu kami eh, melanggar gitu Pak. Iya. Kemudian di sini ada istilah leksikon. Yang berarti ini Oh lebih iya Pak. bagus dari yang sebelumnya, yang perbandingan antara tadi. eh Mohon maaf, ini ya. Oh ya, ini lebih baik dari sebelumnya. Namun akurasinya masih di bawah, masih lebih baik dibanding data yang random. Namun masih di bawah yang diminta mitra Pak. Gitu Pak. Oke. Nah, untuk yang keempat portofolio yang tadi itu ada istilahnya, di sini ada istilah emotion ya. Emotion ada dua ya, yang portofolio pertama sama keempat. Cuma bedanya mungkin yang pertama itu emotion dari segi speech ya. Kalau yang empat ini mungkin dari segi wajah gitu, mungkin ya. Benar Pak. Emotion classification. Nah, ini kenapa kok nggak digabungkan? Kalau misalkan digabungkan, apakah masih bisa dikenali gitu? Eh, Teks dan audionya ya Pak ya. Iya, soalnya kan kalau orang itu lagi marah kan ekspresinya juga kayak gimana gitu ya. Beda ya kalau orang lagi Hmm. marah itu kan ekspresinya beda dengan orang yang lagi senyum gitu kan. Iya Pak, soalnya saya bedakan karena saya ingin istilahnya mempelajari tentang bagaimana cara menerapkan audio di data mining gitu loh Pak. Ingin karena kan intinya tuh saya tujuan itu karena di mata kuliah data mining 2 itu ada Mm, materi untuk memproses suara kan Pak. mm. Eh, jadi tujuan itu karena itu sih Pak, ingin biar ada korelasinya ke materi tersebut gitu Pak. Oh, ini Saya bedakan gitu. biar ini ya, biar apa? Biar sejalan dengan mata kuliah yang sudah ini ya, yang ada di Iya baik Pak. prodi ya. Hmm. Kemudian language ini bahasa isyarat ya. Isyarat Pak. Iya Pak. Ini maksudnya isyarat gimana? Apa mengenal cuma satu ini dua itu gimana? Oh enggak Pak. Jadi bahasa isyaratnya, mohon maaf, bahasa isyarat abjad Pak, dari ada A sampai Z, menggunakan bahasa Oh, isyarat tangan gitu Pak. oh gitu. Ya. Ini datanya saya ambil sendiri gitu. Ini juga ada ilmunya ini ya, kayak huruf A itu seperti apa tangannya gitu ya. Iya Pak, benar Pak. Nah, berarti nanti ini membentuk suatu ini ya, kalau misalkan ada
orang ngasih petunjuk gitu, tapi dia tanpa harus ngomong itu bisa ini, misalkan ada ini ya, mohon maaf ya, misalkan ada maling lari ke sana gitu, itu bisa ya menggunakan apa, Iya bisa Pak. bisa gitu ya, tapi agak ribet juga ya. Sebenarnya ini saya masih pembuatan model sih Pak. Namun kalau untuk deploy ke real time klasifikasi itu bisa sih Pak. Tapi masih tahap modelnya saja. Oke. Bagus ini kalau misalkan diterapkan kayak yang tadi juga punyanya Ricardo itu. Ya, Pak. Ini untuk banking dataset, ini maksudnya apa target untuk, kan misalkan target marketing untuk tiap bank itu beda-beda Oh iya atau Pak. gimana? Jadi ini saya datasetnya ngambil dari Kaggle. Kalau nggak salah itu data bank di Portugal gitu. Jadi intinya itu mereka bertujuan untuk melakukan sebuah marketing menggunakan telepon. Jadi karena menggunakan biaya, kalau kita menelpon semua nasabah kan biayanya kan cukup besar ya Pak. Jadi intinya itu ingin menargetkan ke orang yang berpotensi paling tinggi untuk melakukan deposito berjangka. Jadi intinya itu hanya ini sih Pak, menargetkan customer-customer yang berpotensi untuk melakukan deposito berjangka menggunakan marketing telepon gitu. Oke, oke. Oke, itu dulu, ini sudah ini poin-poinnya sudah terjawab semuanya. Terima kasih ya untuk waktunya Mas Sarip sama Mas Ricardo. Nanti ini saya proses ya untuk mungkin nanti saya ada kayak diskusi di grup gitu ya. Nanti pengennya ini apa, mau dimasukkan di konversi kemana gitu nanti ya, di di mata kuliah gitu ya. Saya rasa kan kalau nggak salah itu di bagian apa itu, nilai kalian itu ada 8 poin kalau nggak salah ya. 8 poin kalau nggak salah. Saya baca-baca itu nilai kalian itu. Bentar ya. Cuma yang beda tuh yang poin pertama. Sesuai dengan apa rule-nya ini ya Mas Ricardo sama Mas Sarip. Jadi ada istilah bahwa ada 8 kompetensi di sini ya. Di sini. Nah, ini juga saya ini masih saya diskusikan ini ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini 94 jam ya, misalkan untuk kompetensi poin 3, 4, 5, 6. Ini berlangsungnya bersamaan dalam waktu bersamaan atau setelah ini kayak simultan gitu. Habis kompetensi 3 ke 4 itu enggak gitu. Bersamaan Pak, seharusnya. Bersamaan ya. Sama. Nanti ini ya saya tanya lebih lanjut di grup aja ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Ricardo dan Mas Sarip. Sukses untuk kedepannya. Ngomong-ngomong nih, Mas Sarip sudah KKN ya? Belum Pak, saya nanti semester 6. Oke, oke. Semester 6 aja. Berarti ngeplotnya semester ini ya? Sudah ngeplot ya KRS ya? Iya sudah Pak. Oke. Ya saya akhiri. Selamat sore ya. Selamat siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang Pak. wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak.